Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Salawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi menyapa aktivitas pagi Anda dalam program unggulan Fajar Hidayah bersama saya Fatih Hakil Muslim. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengampu Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Dr. Didik Joko Susilo. Marilah kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar sehat pagi ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat. Alhamdulillah. Ya, semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ustadz. Ya. Pelajaran kita pagi ini Ustadz, kita bahas tentang apa Ustadz? Kita akan coba untuk diskusikan tema menahan hawa nafsu karena Allah. Menahan hawa nafsu karena Allah ya. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Dr. Didik Joko Susilo. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali setelah mati kita satu malam begitu ya. Allah matikan kita ketika kita tidur dan alhamdulillah pagi hari ini Allah bangunkan lagi. Dan yang wajib lebih kita syukuri tentu kita bangun dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengawali hari ini dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban kita salat subuh, dan kemudian alhamdulillah bagi yang sudah bergabung dengan acara kita di Fajar Hidayah berarti sudah membuka kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena melalui acara ini kita coba untuk diskusikan, kita coba untuk bersama-sama mengingat petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengingat teladan-teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita orang Islam tentu tidak bisa ataupun tidak patut kalau dalam kehidupan ini tidak menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai tuntunan kita gitu. La dina ila mawafaqa kitaballah wa sunnatan nabi. Tidak disebut agama kalau tidak cocok dengan kitab Allah dan sunnah Nabi. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita akan coba untuk merenungkan satu tema ya, bagaimana kita menahan hawa nafsu karena Allah ya. Karena memang di dalam kehidupan kita ini, jadi kita sudah mulai ketika hidup itu ya, mengawali hidup itu mesti seruan-seruan, ajakan-ajakan, godaan-godaan hawa nafsu kita itu akan senantiasa mengiringi kita gitu loh. Karena kita memang hamba yang diciptakan dengan bawaan keinginan hawa nafsu gitu kan ya. Wa nafsi wa masawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha gitu kan. Dan demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, falhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami ilhamkan ya pada jiwa tersebut fujur ya, jalan-jalan keburukan, jalan-jalan kefasikan, wa taqwaha, dan jalan-jalan ketakwaan, jalan-jalan kebaikan. Artinya dalam kehidupan kita senantiasalah kita nanti akan dihadapkan pada pilihan-pilihan itu gitu loh. Kita akan mengikuti jalan keburukan, jalan atau jalan kebaikan.
Nah, seringkali jalan-jalan keburukan itu sangat menarik bagi diri kita, terutama hawa nafsu kita gitu loh. Yang itu kemudian bagi orang yang betul-betul mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah ujian untuk bagaimana kita mampu ndak mengendalikan, mampu ndak menahan hawa nafsu gitu kan. Menahan keinginan-keinginan kita gitu loh. Yang kalau misalkan kita turuti, kadang-kadang itu juga kita kepingin. Misalkan kaitannya dengan harta yang banyak. Siapa yang tidak kepingin harta yang banyak gitu loh. Kita semua manusia mesti pengen harta saya banyak begitu loh. Tetapi jalan untuk memperoleh harta itu Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, pilih yang halal, pilih yang baik gitu kan. Nah, ketika misalkan dihadapkan pada kita, ini loh kita bisa dapat harta yang banyak, tetapi jalannya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mau ditempuh apa tidak? Nah, nanti hawa nafsu akan mengajak kita gitu loh. Nah, enggak usah peduli halal, enggak usah peduli haram, kan pinginnya dapat harta gitu, misalkan seperti itu. Nafsu syahwat misalkan juga sama begitu. Bagaimana untuk kemudian kita menyalurkan syahwat itu? Maka ada godaan-godaan. Ayo, gimana masa kamu ndak misalkan mau cari istri gitu kan? Masa kamu nggak pacaran kan seperti itu misalkan. Nah, gimana nanti kamu mau milih ngerti calon istrimu bagaimana dan seterusnya, maka kemudian hawa nafsu akan menggoda, mengajak untuk ya udah pergaulan bebas enggak apa-apa, ya udah iftilah enggak apa-apa dan seterusnya begitu gitu. Ada godaan-godaan itu akan datang gitu. Kedudukan, jabatan sama gitu. Hawa nafsunya kita pengen meraih kedudukan, jabatan yang tinggi misalkan seperti itu. Nah, tapi cara meraihnya bagaimana? Hawa nafsu akan mengajak, udah yang penting dapat jabatannya, yang penting dapat kedudukannya, meskipun harus berdusta, meskipun harus menipu, meskipun harus curang, misalkan seperti itu. Nah, hawa nafsu akan goda seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu dalam surat An-Nazi'at ayat 40-41 itu juga mengingatkan, mengkabarkan kepada kita. Fa'ama man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Rabb-nya, Tuhannya. Artinya ngerti bahwa dalam hidup ini saya punya Allah. Dalam hidup ini saya hadir di dunia ini diciptakan oleh Allah dengan maksud untuk beribadah kepada Allah gitu. Dalam hidup ini ngerti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat, Maha memperhatikan, Maha memperhitungkan gitu, Maha membalas begitu. Ya, sadar diri begitu sehingga apapun yang kita lakukan itu diketahui oleh Allah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesadaran itu yang kemudian mendorong dirinya wanahan nafsa 'anil hawa. Mampu mengendalikan jiwanya, dirinya dari keinginan-keinginannya gitu loh. Tentu ini yang dimaksud adalah keinginan-keinginan buruk, keinginan-keinginan bermaksiat kepada Allah, keinginan-keinginan untuk berbuat dolim, keinginan tidak jujur, keinginan curang, keinginan khianat dan seterusnya begitu. Keinginan-keinginan untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tahan, dia kendalikan dirinya, dia cegah dirinya begitu. Kenapa? Karena khaufnya kepada Allah. Karena pengharapannya agar ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala memperoleh derajat yang mulia. Karena pengharapannya ketika nanti kembali kepada Allah dia tidak bermuka sedih, dia gembira pengen kembali kepada Allah dalam keadaan dirahmati, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mau tahan dirinya, mau kendalikan hawa nafsunya, wa nahan nafsa 'anil hawa. Maka dikatakan oleh Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya, tempat tinggalnya adalah di jannahnya Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Jadi itu yang kemudian mendorong dia untuk mampu mengendalikan diri gitu loh. Ya.
misalkan ditawari kedudukan tetapi tidak sesuai dengan cara-cara yang benar, harus menyuap, harus dan seterusnya, maka dia kendalikan itu, maka dia tahan. Saya bisa nih, misalkan kamu mau jabatan ini tapi bayar sekian, ya saya punya nih duit buat bayar begitu. Tapi kalau itu kan jalan yang tidak benar, maka dia tahan dirinya, dia kendalikan dirinya karena khaufnya kepada Allah gitu. Ya. Dalam misalkan kaitannya juga dengan pergaulan, diajak untuk bermaksiat dengan lawan jenis begitu, dia sebenarnya bisa mampu begitu kan. Tapi dia tahan dirinya supaya tidak bermaksiat. Itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena khaufnya kepada Allah gitu. Bahkan dalam satu hadis yang sering disampaikan pada kita ya, 7 golongan yang mendapat naungan nanti di yaumil qiyamah, pada hari di mana tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan, salah satunya siapa? Salah satunya adalah rajulun da'athu imro'atu dzatu mansibin wa jamalin. Ada seorang laki-laki yang digoda, diajak oleh seorang wanita yang cantik, bangsawan itu loh. Yang goda itu bukan wanita sembarangan gitu ya. Nah, kalau misalkan di dalam Quran mungkin kita bisa ibaratkan Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh seorang wanita bangsawan kan, seperti itu. Nah, itu dia mampu menahan dirinya begitu. Jadi ini laki-laki ini mampu menahan dirinya ya dari godaan wanita yang tentu kalau misalkan kita rujuk ke lumrahnya, normalnya ketika laki-laki begitu dia akan senang, dia akan mau begitu. Karena yang menggoda sudah cantik, bangsawan kan seperti itu gitu. Tetapi apa yang dia katakan? Qala inni akhafullah. Dia berkata bahwa saya takut kepada Allah gitu. Jadi yang membuat dia tidak melakukan itu karena Allah gitu. Yang mencegah dirinya untuk melakukan maksiat itu karena Allah gitu. Nah, ini yang mesti kita tumbuhkan pada diri kita ya. Sudah kadang-kadang kan orang misalkan sering kan misalkan Mas Fatih misalkan dikenalkan dengan seorang wanita cantik gitu ya, kemudian diajak salaman gitu, kemudian kan kita sudah tahu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan pada kita tidak berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram kita, tidak halal. Kita misalkan sudah tidak jabat tangan, nanti mungkin ada teman kita yang ingatkan, alah Mas Fatih itu munafik, jani mau gitu kan ya gitu loh, malah padune, misalkan seperti itu loh. Betul, kita kalau turuti kemauan kita ya mau. Siapa yang tidak mau dengan harta? Siapa yang tidak mau dengan wanita cantik? Siapa yang tidak mau kedudukan? Kita pengennya mau juga begitu. Tetapi karena khaufnya kepada Allah, maka kita kendalikan. Keinginan-keinginan kita harus kita tempuh dengan cara yang halal, cara yang sesuai dengan petunjuk Allah. Kalau ingin memperoleh harta, ya dengan cara yang halal, dengan ma'isyah yang betul, yang jujur, tidak curang. Misalkan kita bisnis juga sama. Mungkin kalau kita curang dalam bisnis, keuntungannya besar, keuntungannya banyak gitu. Tetapi ini dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulnya. Celaka itu orang yang suka mengurangi takaran gitu. Celaka orang yang dagangnya nipu, diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Kita bisa lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika keliling-keliling ke pasar gitu, cek dagangan-dagangan itu ada misalkan tepung yang basah dan yang kering gitu kan disembunyikan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, celaka kalau kita begitu, penjual-penjual yang menipu begitu. Pengusaha-pengusaha yang kemudian curang, menipu konsumennya karena konsumennya tidak tahu begitu ya, sehingga harus bayar dengan harga yang mahal, bayar untuk barang yang tidak baik gitu. Yang kadang-kadang bagi seorang penjual udah tidak peduli, yang penting laku, saya dapat untung gitu. Tetapi orang yang beriman kepada Allah, orang yang mengharapkan jannahnya Allah, meskipun konsumennya tidak tahu, dia katakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah gitu. Orang yang kemudian mau bermaksiat, digoda, diajak oleh wanita begitu, meskipun di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi, tidak ada temannya yang tahu, dia akan tahan dirinya.
dengan mengatakan ini akhafullah, menguatkan jiwanya bahwa betul teman saya tidak tahu, betul tetangga saya tidak tahu, tetapi Allah kan melihat, Allah kan membersamai saya, begitu. Nah, kekuatan-kekuatan itu yang betul-betul kemudian menjaga jiwa kita dari memperturutkan hawa nafsu, ya, karena khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jannahnya, ya. Jadi fa innal jannata hiyal ma'wa, tempat kembalinya di jannahnya Allah. Nah, maka tugas kita orang-orang yang beriman kepada Allah untuk terus menjaga kesucian jiwa kita, gitu kan. Apalagi di zaman kita yang sekarang itu bermaksiat. Kalau dulu bermaksiat cari tempat sembunyi, ya, cari tempat yang jauh dari orang. Sekarang di tempat keramaian bisa saja bermaksiat, ya. Bagaimana? Dengan gadgetnya biasanya kan begitu. Gadget dikira-kira seolah-olah yang tahu hanya saya dengan yang misalkan lawan bicara saya itu. Tapi kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan yang kita lakukan, gitu loh. Kan kita sering nanti gadget saya password sehingga orang lain nggak ada yang buka, nggak ada yang tahu, kan kadang-kadang begitu. Ketahuilah, ya, kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sementara orang tidak tahu, jangan dikira kita aman dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Allah tidak lengah dari apa yang kita lakukan. Kalau itu satu keburukan, kalau itu satu kemaksiatan, pasti ada kalanya, ada saatnya nanti dibukakan oleh Allah. Karena itu kalau kita mungkin saat ini masih melakukan keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, masih merasa aman, segera berhenti, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Allah berarti masih jaga kita, ayo berhenti. Wa'adbi sayyatal hasanat, ikuti, iringi, ya, berhenti dari keburukan, sekarang mulai lakukan kebaikan-kebaikan, banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Karena itu nanti yang akan bisa menjaga diri kita, menguatkan keyakinan bahwa Allah itu membersamai kita, melihat kita itu salah satunya kita bisa lakukan dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Itu menguatkan kita, gitu kan. Lebih sering mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib tentu harus kita lakukan, kemudian yang sunnah-sunnah, ya, kita lakukan sholat-sholat sunnah, ya, baik yang mengiringi sholat fardu kita ataupun kalau biasakan, ya, sholat malam itu nanti akan lebih banyak, ya. Sholat di mana sebagian besar manusia masih tidur itu betul-betul akan menjaga keikhlasan kita dalam ibadah itu, gitu kan. Ketika kita sholat sendiri di malam hari, di sepertiga malam, begitu pada Allah Subhanahu wa taala, nanti akan melatih kita untuk menyadarkan kita bahwa kita punya Allah, bahwa kita dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu. Sehingga ketika kemudian di aktivitas-aktivitas kehidupan kita sehari-hari yang lain, kita bisa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi dalam program unggulan Fajar Hidayah. Kali ini bersama dengan Ustadz Dr. Didik Joko Susilo. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Untuk kesempatan pertama kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa di mana? Dari Pak Hadi di Palembang. Ya, silakan Pak Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustaz, saya pernah diajak oleh golongan yang lain
ajakannya gini Pak Ustaz. Padi daripada kamu ikut MTA sendirian, mari kita bergabung saja dengan jamaah saya. Saya tolak karena saya beranggapan golongan itu termasuk syirik. Nah, yang saya tanyakan, apakah saya ini termasuk menahan diri Pak Ustaz karena ikut MTA? Mohon bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita kembalikan lagi seperti di awal tadi kami sampaikan bahwa di dalam kita beragama gitu kan, tadi sudah saya katakan makalah dari salah seorang sahabat ya, la dina illa mawafaqa kitab Allah wa sunatan Nabi. Tidak disebut agama kalau tidak cocok dengan kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Dalam kehidupan ini memang Rasulullah SAW pernah mengkabarkan pada kita bahwa nanti umatku itu akan terpecah menjadi bergolong-golong gitu kan ya. Hanya ada satu golongan yang selamat gitu kan ya. Nah, siapa golongan yang selamat itu? Wahyal jamaah. Jadi golongan yang bersama-sama ya, itu dalam berjamaah lah seperti itu. Nah, berjamaah itu yang seperti apa? Nabi menjelaskan ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi golongan yang ada aku dan sahabat-sahabatku gitu kan. Artinya di dalam kita berkehidupan ini, di dalam kita mengamalkan agama ini, kita merujuk kepada bagaimana Allah, Rasul, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengamalkan begitu, ya. Nah, ketika kemudian dalam kehidupan ini pastilah ya akan kita diseru, diajak untuk ikut saya ya, ikut saya ya, ikut saya. Nah, seperti itu. Maka timbangannya bukan ikut MTA, ikut NU, ikut Muhammadiyah, itu ikut Persis dan lain-lainnya gitu loh. Tetapi ikut yang di dalam kita beragama merujuk kepada kitab Allah, Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, organisasi-organisasi ini adalah wadah saja begitu, tempat kita untuk mengerti Quran, tempat kita untuk mengerti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun selama ya kita menggunakan Quran sebagai petunjuk, kita menggunakan atau merujuk kepada contoh-contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak masalah kan gitu. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan ikuti yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Kita diajak untuk yuk seperti saya saja ibadahnya gitu kan, sholatnya seperti saya saja, zikirnya seperti saya saja. Nah, lihat saja apakah sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan contoh Rasulullah. Jangan dilihat yang ikut banyak ya, yang ikut sedikit, bukan begitu ya. Maka tadi ketika kalau Pak Adi kan sendiri saja begitu, ini saya kan banyak kalau tidak mengikuti petunjuk Allah ya jangan diikuti gitu loh. Ya, kita jangan beribadah itu hanya karena rame-rame, seneng begitu, seneng karena rame-rame gitu. Kan ada juga yang akhirnya saya ikut itu ritual zikirnya ini karena banyak orang rame, atau apalagi karena bisa sambil gojek asik dan seterusnya. Karena bisa sambil joget dan seterusnya. Lihat bagaimana Allah dan Rasul mengajarkan kita berzikir, misalkan seperti itu. Kalau tidak sesuai dengan petunjuk Allah, petunjuk Rasul, dimanapun ya jangan diikuti gitu loh. Nah, kalau misalkan di majelis kita di MTA ini ya semaksimalnya kan mengikuti petunjuk Allah, petunjuk Rasul. Kalau tidak mengikuti ya jangan diikuti, kan seperti itu Bapak ya. Jadi Pak Adit nanti dalam menyampaikan begitu ajakan-ajakan seruan-seruan itu ya bisa diterima, bisa ditolak, kan begitu. Diterima kalau cocok, kalau sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Kalau tidak sesuai, ya kita tahan diri. Nah, seperti itu Bapak juga termasuk menahan diri. Menahan hawa nafsu, misalkan wah ini tetangga saya semuanya pada ikut itu, misalkan seperti itu, dan kayaknya kan menyenangkan, begitu ikut itu pulangnya bawa berkah atau bawa banyak, kayaknya nyenengke begitu. Nah, kita tahan diri ketika misalkan itu tuntunannya bagaimana,
kita belum ngerti tuntunannya. Nah, seperti itu. Itu termasuk menahan diri juga. Demikian Pak Adi. Ya, kita ke pertanyaan tertulis dulu Ustaz. Ya. Dari Dwi yang ada di Pacitan. Apakah zakat itu diperbolehkan untuk disalurkan dalam bentuk beasiswa Ustaz? Apakah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai asnaf fisabilillah? Sebagai catatan, saya baru saja dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa yang ternyata dananya bersumber dari zakat. Saya sedang bingung dan perlu memastikan hukumnya karena hal ini berkaitan langsung dengan keberlanjutan studi saya Ustaz. Pentausiahnya. Yes, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa zakat itu kewajiban ya bagi umat Islam. Ya, bagi yang mampu Allah berikan atau bebankan kewajiban. Nah, bagi yang penerima itu ya, itu Allah sudah tetapkan juga di dalam Quran surat Taubah ayat 60 gitu ya. Sedekah wajib itu atau zakat itu untuk 8 asnaf, 8 golongan ya. Fakir, miskin, amil, gorim, ibnu sabil, kemudian sabilillah, bebaskan budak ya. Apa yang belum tadi? Amilnya dari 8 itu ya. Memang ada di sana sabilillah gitu. Nah, jadi yang bertanya tadi Mas Dwi tadi yang akan menerima penyaluran zakat itu ya, misalkan ini dari asnaf sabilillah. Sabilillah itu bisa orang atau jalan-jalan ya, itu bisa begitu ya. Tinggal tergantung tadi ya, apa yang Mas Dwi lakukan itu apakah menjadi bagian sabilillah gitu loh. Menjadi sesuatu yang misalkan ini memang dibutuhkan oleh umat, misalkan kuliahnya ambil misalkan bidang-bidang yang memang dibutuhkan untuk umat gitu. Nah, saya nggak tahu amilnya, panitia zakatnya menyalurkannya pertimbangannya apa gitu untuk Mas Dwi gitu kan. Kalau misalkan biasanya kan beasiswa itu kita salurkan untuk yang mahasiswa tidak mampu misalkan begitu ya, tidak mampu kalau masuk kategori fakir atau miskin betul tadi disalurkan untuk sekolah itu. Jadi salah satu mengentaskan fakir miskin itu ya salah satunya dengan pendidikannya, sekolahnya. Maka karena ini termasuk fakir, termasuk miskin, orang tuanya tidak mampu, dia biar untuk nanti mengentaskan kemiskinannya boleh disalurkan dari zakat itu fakir miskin itu. Kalau sabilillah tentu kemudian apakah memang bidang yang tadi diambil oleh Mas Dwi untuk studinya itu menjadi bagian yang misalkan nanti dibutuhkan oleh umat ini, li'ila'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah begitu misalkan. Oh, nanti kalau sudah selesai lulus kemudian akan mengabdikan di misalkan untuk kepentingan umat misalkan seperti itu. Itu juga bisa menjadi bagian dari sabilillah gitu, seperti itu ya. Jadi misalkan kita harus punya ini ahli ekonomi syariah misalkan seperti itu yang ngerti bagaimana menata keuangan yang sesuai dengan syariah, maka kita butuh menyekolahkan orang. Nah, itu bisa misalkan seperti itu dari zakat misalkan. Atau misalkan kita butuh kalau peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk sabilillah, nah itu juga masuk ke kategori sabilillah. Tinggal nanti dievaluasi misalkan Mas Dwi, saya alhamdulillah untuk misalkan kuliah orang tua saya mampu, sanggup begitu kan ya. Kemudian saya ini kuliah untuk kepentingan saya sendiri lah misalkan seperti itu ya, bisa ditolak misalkan. Ini kalau di asnaf sabilillah saya tidak masuk ke sana begitu. Asnaf fakir miskin saya tidak masuk ya, nanti bisa dikembalikan misalkan seperti itu. Tapi kalau memang dari ini untuk kepentingan biaya sekolah memang tidak mampu, dari orang tuanya juga tidak mampu, maka mestinya dari golongan tadi atau asnaf fakir miskin tadi boleh disalurkan seperti itu gitu. Jadi kebutuhan untuk mengentaskan kemiskinan itu bisa dari aspek tadi makanan pokok ya. Nah, kalau makanan pokok kan nanti dikasih terus. Nah, salah satunya yang kemudian untuk meningkatkan biar berubah dari fakir miskin kemudian menjadi orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat ya, salah satunya dari pendidikannya juga biar dia nanti akan memperoleh pekerjaan yang lebih baik ya, tidak kemudian selamanya jadi fakir miskin. Demikian ya. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa di mana? Dari Ibu Mudrikah.
Bengkulu Utara. Silahkan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, ini dalam mukadimah tadi Bapak mengucapkan bersyukur atas nikmat Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita mati. Artinya itu tidur. Nah, mati sadurunge urip itu ya Pak ya. Nah, ini saya tanyakan apakah ini ada hubungannya dengan Quran surat 39 ayat 42. Mohon pencerahannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kita coba buka dulu nggih surat 39. nggih. Surat yang ke-39 ayat Az-Zumar ya. Ayat 42. Ayat 42. Jadi memang ini ya saya insya Allah ya sudah pernah baca ayat ini juga. Bismillahirrahmanirrahim ya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha walati lam tamut fi manamiha gitu ya. Allah Subhanahu wa taala yang memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika tidur gitu ya. Ya, tidur itu ya seperti mati kan gitu. Bukan mati tapi seperti mati kan gitu kan. Ya, maka dikatakan ya kalau kita tidur itu sebelum tidur kan berdoa aja. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya, dengan nama Allah kita mati dan nanti kita hidup lagi gitu. Itu salah satunya ya karena memang orang tidur itu ya memang kayak mati, nggak ngerti apa-apa kan gitu kan ya. Mau ada ledakan apa, dader-dader apa begitu, kalau tidur ya nggak ngerti kan seperti itu misalkan itu. Nah maka nyawa kita pada saat kita tidur itu dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian fayumsikullati qadha 'alaihal mauta, dan ditahan ya itu, jadi dia tahan nyawa orang itu maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Bisa saja kita tidur kemudian tidak bangun lagi gitu kan ya. Itu berarti sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa kita gitu kan ya, maut kita gitu kan. Jadi misalkan malam ini kita tidur, kemudian besok pagi sudah tidak bangun, bisa seperti itu. Nah, ketika memang Allah tetapkan begitu. Tetapi ada sebagiannya lagi, wa yursilul ukhra ila ajalim musamma, dan ya dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Artinya seperti kita ini yang pada pagi hari ini mengikuti acara ini, seperti ibu tadi yang kemudian bisa bertanya, ini berarti masih dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya masih diberi hidup gitu aja ya. Hari ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu bangun memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, masih memberi kesempatan kita hidup, masih memberi kesempatan kita beramal soleh, masih memberi kesempatan kita memperbaiki diri kita, berhenti dari dosa-dosa kita gitu, istighfar terhadap kesalahan-kesalahan kita. Nah itu ketika kita masih dihidupkan itu maknakan untuk ke sana begitu. Jangan hanya sekedar misalkan, oh saya masih pagi, masih bangun ini, berarti masih berkesempatan ngumpulin uang terus saja. Enggak seperti itu juga gitu. Tapi kita maknakan, ya Allah masih beri kesempatan kita untuk menyiapkan amal soleh untuk bekal kita kembali kepada Allah. Allah masih beri kesempatan kita untuk beristighfar terhadap dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita begitu. Jadi betul Ibu, jadi ini memang ayat ini ya terkait dengan keadaan seseorang ketika tidur ya. Ada yang tidur kemudian tidak bangun lagi karena memang nyawanya sudah ditahan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah untuk kembali kepada Allah. Tapi ada yang dikembalikan lagi sehingga kita bangun, maka bersyukurlah kepada Allah. Demikian Ibu. Ya, kita ke pertanyaan tertulis selanjutnya Ustaz. Dari Ibu Tri di Kutoarjo. Kemarin pulang dari musola, suami bercerita ketika sholat maghrib baru mendapat 2 rakaat, sudah salam. Kemudian ada makmum yang mengingatkan. Lalu imam berdiri lagi menambah 1 rakaat.
tetapi sebelum salam tidak melakukan sujud sahwi. Tapi ada makmum yang melakukan sujud sahwi sendiri. Bagaimana yang demikian, Ustaz? Wah, ya itu tidak sesuai tuntunan semua. Jadi begini, jadi kalau imam sholat maghrib harusnya 3 rakaat, 2 rakaat sudah salam, ya, maka kemudian ketika diingatkan oleh makmum, Pak, sholatnya tadi baru 2 rakaat, padahal udah salam selesai gitu. Oh iya betul tuh sholatnya. Nah, maka kemudian tambah 1 rakaat. Setelah tambah 1 rakaat, selesai salam gitu. Salam. Nah, setelah selesai salam, sujud, ya, sujud sahwi itu. Sujud 2 kali kemudian salam gitu. Nah, makmumnya tadi salam dewe, ya sujud sendiri, ya keliru, salah gitu ya. Diikuti. Nah, begitu selesai, Pak, sekarang sujud. Nah, gitu kasih tahu, nanti habis itu sujud gitu. Jadi ini imamnya selesai tapi belum nggak ngerti bagaimana harusnya. Maka itulah pentingnya ngaji itu, ya. Pentingnya kita belajar petunjuk Allah, tuntunan-tuntunan dari Rasulullah SAW. Kita sering mendengar toh, ya, oh kalau lupa keliru itu sujud, ya. Tapi bagaimana teknisnya? Ketika kita belajar kita tahu. Kalau kita kemudian misalkan sujud sahwi itu kan untuk kita ragu-ragu rakaat atau lupa tidak duduk tasyahud awal begitu. Nah, kalau kita ingatnya dalam sholat, maka sebelum salam sujud sahwi, sujud 2 kali begitu. Tapi kalau kita sudah selesai dari riwayat Rasulullah sholat yang 4 rakaat baru 2 rakaat kemudian salam gitu, kemudian ditegur, diingatkan oleh sahabat begitu, maka kemudian Rasulullah tambah 2 rakaat kekurangannya, salam. Nah, kemudian setelah selesai itu sujud 2 kali kemudian salam lagi. Demikian, ya. Ya, kita sapa pemirsa selanjutnya yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Dari Yahya di Kalimantan Barat, Pontianak. Ya, silahkan Pak Yahya. Saya ingin menanyakan ini Pak Ustadz tentang Sayyidul Istighfar. Tentang? Apakah Sayyidul Istighfar itu Sayyidul boleh dibaca iya. setiap waktu? Ya, bisa diulangi Pak, sedikit. Apakah Sayyidul Istighfar itu bisa dibaca setiap waktu? Itu saja pertanyaan saya. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dalam hadis kan itu di pagi dan sore hari ya Bapak gitu kan ya. Jadi riwayatnya barang siapa membaca yang kita sebut Sayyidul Istighfar itu ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan seterusnya begitu. Kalau dibaca pagi hari kemudian sore hari meninggal, insyaallah masuk surga. Kalau dibaca sore hari kemudian malamnya meninggal, ya insya Allah masuk surga begitu. Jadi kalau berdasarkan hadis itu dibaca pagi dan senja hari, pagi dan sore Bapak gitu kan ya. Di pagi itu maknanya ya setelah masuk waktu subuh ya, selesai sholat subuh dan seterusnya itu pagi. Kalau senja hari itu menjelang malam gitu kan, sore menjelang malam gitu. Jadi ya setelah asar itu ya sebelum maghrib, karena maghrib itu masuk waktu malam begitu Bapak. Kalau berdasarkan hadis itu dibaca pagi dan sore hari. Demikian Bapak. Ya, kita ke pertanyaan tertulis selanjutnya Ustaz, dari Ibu Nur di Semarang. Bagaimana kita ibadah dengan Asmaul Husna yang 99 itu Ustaz? Apakah sudah benar dengan dilakukan, dibaca bersama-sama di jamaah dalam majelis taklim Ustaz? Ibadah kok dilagu-lagukan. Jadi ini ya, jadi di Quran surat Al-Isra Ibu ya, Al-Isra ayat yang ke 110 kayaknya ya. Coba kita lihat. Ya, Allah perintahkan di dalam Quran surat Al-Isra ayat yang ke 110, Qulid Allah awid'ur rahman ayyaman tad'u falahul asma'ul husna wala taj'ar bi sholatika wala tukhaffid biha wabtaghi baina dzalika sabila gitu ya. Serulah Allah ya, atau serulah Ar-Rahman dengan nama apa saja yang kamu dapat menyeru. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna gitu kan ya. Kita biasanya sebut itu 99 gitu ya, Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya,
dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu ya. Jadi kita memang di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ada tuntunan kita berdoanya, menyerunya itu dengan nama-nama Allah gitu. Kita seru itu, kita mohon kepada Allah dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka kita kan dalam tuntunan-tuntunan berdoa ketika kita mau berdoa, salah satunya adalah dalam riwayat disebutkan ya, mulailah menyeru atau berdoa dengan membaca ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, seperti itu. Atau dalam riwayat juga disebutkan ya, yang menyebut surat Al-Ikhlas itu ya, ini as'aluka bi anni asyhadu antallah la ilaha illa anta al-ahad as-somad allati lam yalid wa lam yulad. Nah, seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada yang menyuruh seperti itu, ya, berdoalah kamu pasti dikabulkan. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kita tadi Ibu di dalam pengajiannya ya bukan beribadah ya gitu, tetapi bareng-bareng bersama-sama menghafalkan. Nah, seperti itu kan ya, biasanya di taklim-taklim atau di sekolah-sekolah kita supaya kita hafal Asmaul Husna itu dibaca bareng-bareng. Nah, seperti itu. Ya, dibaca bareng kemudian dilakukan tadi ya biar mudah menghafalnya. Nah, maka kita tidak sekedar menghafalkan ya Ibu, itu sarana untuk kita hafal Asmaul Husna. Memang ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang memang kemudian mendorong orang kemudian ngapalke begitu ya, ngapalke sehingga kita hafal itu terus masuk surga, biasanya kan begitu ya. Tapi tentu kita perlu maknakan hadis itu ya. Hadisnya kan gini, innalillahi tis'ata wa tis'ina. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama ya. Mi'atu illa wahidan ya, 100 kurang 1. Nah, Nabi berikutnya Nabi katakan, man ahsoha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalkannya maka masuk surga. Nah, maka kemudian kan orang berlomba-lomba ngapal kayak itu ya gitu. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Nah, hafal mesti masuk surga. Bukan sekedar itu. Tentu menghafalkannya, memahaminya, mengamalkannya dalam kehidupan kita itu. Contoh ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat, maka kemudian wujudnya adalah amal-amal yang kita lakukan, tentu amal-amal soleh. Jauhkan diri dari amal maksiat itu, jauhkan diri dari berbuat maksiat, berbuat buruk. Kenapa? Karena kalau kita berbuat buruk, contoh misalkan kita berdusta, bohong gitu. Ketika kita berbohong, itu kita menghilangkan Allah dalam kehidupan kita. Seolah-olah Allah tidak ada. Seolah-olah saya bilang ini Mas Fakrin nggak tahu, ini tak bohongin nggak tahu itu. Lupa bahwa Allah melihat, memperhatikan, mencatat. Itu kita menghilangkan Allah dalam kehidupan kita gitu loh. Ketika kita berbuat dolim, kita lupa Allah Maha membalas terhadap kedoliman kita. Karena merasa kita kuasa, kita bisa berbuat semaunya, lupa bahwa Allah mudah membuat kita gitu. Misalnya kita berbuat dolim dengan kekuatan badan kita, orang takut pada kita, lupa bahwa kekuatan kita itu oleh Allah sebentar lagi dihilangkan bisa begitu. Dikasih ujian sakit stroke gitu aja sudah kita nggak bisa apa-apa begitu. Satu saraf kita kejepit udah nggak bisa apa-apa begitu. Nah, maka menghafalkannya, man ahsoha, barang siapa menghafalkannya dakhalal jannah, tentu kita maknakan ya, kita hafal nama-nama Allah, kemudian kita tanamkan dalam kehidupan kita. Allah melihat perbuatan saya, maka jaga kita jangan sampai berbuat maksiat. Allah Maha Kuasa, jangan sampai kemudian kita berbuat sewenang-wenang dan seterusnya, seperti itu gitu ya. Jadi Ibu, kalau tadi bersama-sama menghafalkannya itu ya satu usaha untuk supaya kita hafal. Setelah hafal, maknakan. Setelah maknakan, amalkan dalam kehidupan. Nah, itu baru dakhalal jannah. Demikian Ibu ya. Jawaban dari pertanyaan Ibu Nur sekaligus yang mengakhiri pada kesempatan kali ini. Ustaz, terima kasih atas tausiahnya Ustaz. Semoga dapat menjadikan pelajaran, peringatan sekaligus kabar gembira bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini.
bersama dengan Ustadz Dr. Didik Joko Susilo. Saya Fatih Akil Muslim, serta rekan kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.